Angin laut bertiup lembut di pelabuhan Aila pada pagi itu. Langit masih berwarna jingga muda, sementara sinar matahari perlahan muncul di ufuk timur. Suara ombak kecil memecah, karang terdengar menenangkan, dan di kejauhan tampak perahu-perahu para nelayan mulai berangkat ke laut. Kota Aila yang terletak di tepi Teluk Aqabah hidup dengan tenang. Di antara bangunan batu berwarna pasir, terlihat istana kecil yang berdiri megah di puncak bukit yang menghadap ke laut. Dari atas sana, seorang lelaki berdiri menatap jauh ke arah cakrawala. Ia mengenakan jubah panjang berwarna biru tua dengan sorban putih yang menutupi sebagian rambutnya. Lelaki itu adalah Yuhanna bin Ru'bah, penguasa Aila. Ia dikenal sebagai raja yang adil, lembut hati, dan dicintai oleh rakyatnya. Aila adalah kota kecil yang damai, dihuni oleh kaum Nasrani dan beberapa pedagang dari berbagai wilayah. Letaknya yang strategis membuatnya menjadi tempat persinggahan antara Syam dan Hijaz. Namun, ketenangan itu mulai berubah sejak terdengar kabar tentang seorang lelaki dari Makkah yang mengaku diutus oleh Tuhan. Namanya Muhammad bin Abdullah. Orang itu mengajak manusia untuk menyembah Allah yang satu, tanpa sekutu, tanpa berhala, tanpa perantara. Kabar itu telah sampai ke telinga Raja Yuhanna sejak beberapa bulan lalu. Para pedagang dari Hijaz yang datang ke Aila menceritakan bahwa orang bernama Muhammad itu telah berhasil menyatukan suku-suku Arab yang dahulu saling berperang. Ia mengajarkan kejujuran, kasih sayang, dan persaudaraan. Ia juga telah menaklukkan Makkah, kota yang selama ini menjadi pusat perdagangan besar di Jazirah Arab. Banyak raja dan pemimpin suku mulai mengirimkan utusan untuk menanyakan ajarannya. Ada yang menolak, ada yang menentang, dan ada pula yang menerima dengan senang hati. Raja Yuhanna tidak pernah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia seorang pembaca yang tekun dan ia mengenal isi kitab-kitab suci. Ia tahu dalam Injil ada nubuat tentang datangnya seorang nabi terakhir setelah Isa putra Maryam. Namun, selama ini ia tidak yakin kapan nabi itu akan datang dan dari bangsa mana ia akan dilahirkan. Pagi itu, ketika ia sedang berdiri di balkon istananya, seorang pengawal datang tergesa-gesa. "Tuanku Raja," kata pengawal itu sambil menundukkan kepala. Ada rombongan dari arah selatan. Mereka berpakaian sederhana, namun membawa bendera putih dan sebuah surat yang katanya berasal dari seorang bernama Muhammad, Rasul Allah. Raja Yuhanna menatap pengawalnya dengan pandangan penuh tanya. "Muhammad, Rasul Allah?" ucapnya perlahan. "Apakah mereka menyebut dirinya utusan Tuhan?" "Benar, tuanku. Mereka mengatakan bahwa surat itu ditujukan langsung kepada Anda Yuhanna." Mengejamkan mata sejenak, seolah ingin menenangkan pikirannya. "Bawa mereka ke aula pertemuan. Aku akan menemui mereka sendiri. Jangan ada yang bersikap kasar kepada mereka. Kita harus mendengar apa yang ingin mereka sampaikan." Beberapa waktu kemudian, di aula besar istana yang berlantai marmer putih, beberapa tamu berdiri dengan sopan. Mereka bukan rombongan besar, hanya beberapa orang. Pakaian mereka sederhana, namun wajah mereka memancarkan keyakinan yang kuat. Di antara mereka, seorang lelaki tampak maju ke depan. Wajahnya teduh, matanya tajam namun lembut, dan suaranya tenang ketika berbicara. "Salam sejahtera atasmu, wahai Raja Aila," katanya. "Aku adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, utusan dari Muhammad, Rasul Allah." Raja Yuhanna mengangguk pelan. "Selamat datang di kotaku, wahai utusan. Perjalananmu dari selatan pasti berat. Katakanlah, apa yang membawamu ke sini?" Dihyah mengeluarkan gulungan kecil dari dalam kain yang disampirkan di bahunya. Gulungan itu disegel dengan lilin merah dan cap cincin bertuliskan huruf Arab yang sederhana. Muhammad Rasul Allah. Ia mengangkat surat itu dengan kedua tangannya, lalu menyerahkannya dengan penuh hormat kepada sang raja. Raja Yuhanna menerima surat itu dengan tangan tenang. Ia memperhatikan cap segel yang masih utuh, lalu berkata,
Aku mendengar banyak tentang orang yang disebut Rasul Allah ini. Banyak orang mengatakan bahwa ia membawa ajaran baru. Aku ingin tahu isi suratnya. Ia membuka gulungan itu perlahan, lalu membacanya dengan suara lantang di hadapan para penasehat dan utusan itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Yuhanna bin Ru'bah, penguasa Aila. Salam bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aku menyerumu untuk menyembah Allah semata. Tiada sekutu baginya. Jika engkau beriman, engkau akan selamat dan kerajaanmu akan tetap berada di tanganmu. Namun, jika engkau berpaling, maka ketahuilah dosamu adalah atasmu sendiri dan atas rakyatmu. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah dan tidak akan mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa sebagian kita tidak akan menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Setelah membaca surat itu, ruangan menjadi hening. Tidak ada suara selain angin yang berhembus dari jendela besar di sisi ruangan. Raja Yuhanna memandangi surat itu lama sekali, seolah sedang memeriksa setiap kata dengan hatinya. Utusan, katanya kemudian, kata-kata ini sungguh berbeda dari surat-surat raja-raja yang pernah kukenal. Surat ini tidak sombong, tidak mengancam, tetapi juga tidak menunduk. Ada keseimbangan di dalamnya. Siapa orang ini sebenarnya? Dihyah menatap raja itu dengan lembut. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah dari Makkah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh manusia. Aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Aku mendengar ucapannya, aku menyaksikan kejujurannya, dan aku tahu ia tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Tuhan. Raja Yuhanna berjalan perlahan ke arah jendela, menatap laut yang berkilauan diterpa sinar matahari. Apakah Rasulmu memerintahkanmu untuk memaksaku beriman? Tidak, wahai Raja, jawab Dihyah. Beliau tidak memaksa siapapun. Beliau hanya menyampaikan kebenaran. Siapa yang beriman akan mendapat keselamatan, dan siapa yang menolak akan menanggung akibat dari penolakannya. Tetapi Rasulullah tidak pernah memulai peperangan kecuali untuk membela diri atau melindungi umatnya. Raja Yuhanna masih diam. Ia kemudian bertanya lagi, "Jika aku menerima seruannya dan beriman, apa yang akan dilakukan terhadap negeriku?" "Beliau menjamin keselamatanmu," jawab Dihyah. "Beliau akan membiarkanmu tetap memimpin rakyatmu, asalkan engkau tidak memerangi Islam dan membayar jizyah sebagai tanda kesepakatan damai. Tidak ada paksaan, tidak ada penjajahan, hanya perjanjian damai." "Dan jika aku menolak?" tanya sang raja lagi. "Beliau akan tetap mengirimmu surat dan memberimu waktu untuk berpikir." Rasulullah tidak tergesa-gesa dalam urusan hidayah. Raja Aila menatap Dihyah dengan mata yang tajam namun lembut. "Aku telah membaca tanda-tanda kenabian dalam kitab kami. Dalam Injil disebutkan bahwa akan datang seorang nabi dari bangsa lain yang akan membawa cahaya dari padang pasir. Banyak yang menertawakan hal itu, tapi aku selalu percaya nubuat itu benar. Sekarang, setelah mendengar kabar dari berbagai negeri, aku mulai yakin bahwa orang ini, Muhammad, adalah nabi yang dijanjikan." Dihyah tersenyum dan menundukkan kepala. "Engkau seorang raja yang berakal dan berhati lembut. Aku akan menyampaikan kepada Rasulullah bahwa engkau mencari kebenaran dengan kejujuran." Raja Yuhanna berkata, "Utusan, aku akan memikirkan hal ini dengan tenang. Beristirahatlah malam ini di istanaku."
Aku akan memanggil para penasehatku dan pendeta-pendeta besok pagi. Aku ingin mendengar pandangan mereka malam itu. Aila diselimuti ketenangan. Bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya menembus jendela-jendela batu istana. Di kamarnya, Raja Yuhanna duduk di depan meja kayu, memandangi surat yang ia terima. Ia membaca kembali setiap kata dengan hati yang bergetar. Dalam hatinya, ia tahu surat itu bukan tulisan biasa. Ada kekuatan spiritual yang menenangkan di baliknya. Keesokan paginya, para penasehat kerajaan, para pendeta, dan bangsawan berkumpul di aula istana. Raja Yuhanna duduk di kursi kayunya yang sederhana. Di sebelahnya berdiri Dihyah, sang utusan. "Wahai para penasehatku," kata sang raja, "aku telah menerima surat dari seorang lelaki di Hijaz yang mengaku sebagai Rasul Allah. Ia menyeruku untuk menyembah Tuhan yang satu dan beriman kepada ajarannya. Aku ingin tahu pendapat kalian." Seorang pendeta tua berkata dengan suara serak, "Tuanku Raja, kita tahu dalam kitab suci bahwa setelah Isa akan datang seorang nabi. Tapi selama ini kami tidak tahu kapan ia akan datang dan dari bangsa mana ia akan muncul. Apakah mungkin dia datang dari bangsa Arab?" Pendeta lain yang lebih muda menjawab, "Dalam kitab kami disebutkan bahwa cahaya kebenaran akan datang dari padang pasir. Dan bukankah bangsa Arab adalah keturunan Ismail, anak Ibrahim? Aku tidak melihat hal yang mustahil jika Allah mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail." Raja Yuhanna menatap Dihyah. "Utusan, apakah Rasulmu mengetahui Isa putra Maryam?" "Beliau sangat menghormatinya," jawab Dihyah. "Dalam kitab kami, beliau disebut sebagai kalimat Allah dan ruh darinya. Rasulullah mengajarkan kepada kami bahwa Isa bukan anak Tuhan, tetapi seorang nabi yang mulia dan suci yang diutus untuk membawa manusia kepada penyembahan kepada Allah." Semata pendeta-pendeta itu saling berpandangan. Beberapa tampak terkejut, beberapa mengangguk pelan. Raja Yuhanna berkata lagi, "Aku tidak menemukan kebohongan dalam kata-kata ini. Orang ini tidak menolak Isa, tetapi menempatkannya pada kedudukan yang sebenarnya. Aku melihat kebenaran dalam pesannya." Ia bangkit berdiri, lalu berjalan ke arah Dihyah. "Wahai utusan, sampaikan kepada Muhammad bahwa aku beriman kepada Allah yang Esa dan aku percaya bahwa ia adalah Rasul-Nya. Aku tidak akan memerangi umat Islam dan aku akan hidup damai di bawah perjanjian dengannya." Dihyah menunduk dengan bahagia. "Wahai Raja, engkau telah memilih jalan keselamatan. Rasulullah akan bergembira mendengar keputusanmu." Sore itu juga, Raja Yuhanna menulis surat balasan dengan tangannya sendiri. "Kepada Muhammad Rasulullah dari Yuhanna bin Ru'bah, penguasa Aila. Salam bagimu, wahai Nabi Allah. Aku telah membaca suratmu dan mendengar ucapan utusanmu. Aku bersaksi bahwa apa yang engkau serukan adalah kebenaran. Aku telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Aku berjanji untuk tidak memerangi umat Islam dan aku menyerahkan diriku dalam perjanjian damai bersamamu. Semoga Allah memberkatimu dan umatmu." Ia menyerahkan surat itu kepada Dihyah, lalu berkata, "Bawalah surat ini kepada nabimu. Katakan padanya bahwa Raja Aila menerima seruannya dan ingin hidup dalam perdamaian." Dihyah menerima surat itu dengan penuh rasa hormat. Ia mencium tangan sang raja dan berkata, "Semoga Allah memberkahimu, wahai penguasa Aila. Engkau akan dikenal di seluruh negeri sebagai raja yang beriman dan membawa damai malam itu." Sebelum Dihyah berangkat kembali ke Madinah, Raja Yuhanna memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia berdoa dalam kesunyian, "Ya Tuhan,
jika Muhammad benar-benar utusanmu, maka kuatkan hatiku di atas kebenaran ini. Jangan biarkan aku kembali ke jalan kebingungan angin laut berhembus lembut, seakan membawa doanya ke arah selatan, menuju tanah Hijaz, tempat sang Rasul berada. Keesokan harinya, Dihyah berangkat meninggalkan Aila dengan rombongannya. Ia menempuh perjalanan panjang, melewati padang pasir dan lembah-lembah yang sunyi. Setibanya di Madinah, ia langsung menemui Rasulullah dan menyerahkan surat balasan dari Raja Aila. Rasulullah membaca surat itu dengan senyum lembut. Beliau berkata kepada para sahabat, "Selamat bagi Raja Aila, karena ia telah memilih keselamatan dan keimanan. Selamat bagi rakyatnya, karena mereka akan hidup dalam damai di bawah perlindungan Islam." Beliau kemudian memerintahkan agar Aila dijaga dan dilindungi. Tidak ada satupun pasukan Muslim yang diperbolehkan menyakiti atau mengganggu penduduknya. Sejak hari itu, Aila menjadi negeri damai yang hidup berdampingan dengan kaum Muslimin, menjadi salah satu wilayah pertama di luar Hijaz yang menerima Islam tanpa peperangan, melainkan dengan hati yang lapang dan penuh keyakinan. Raja Yuhanna hidup hingga beberapa tahun kemudian dalam ketenangan. Ia memimpin rakyatnya dengan adil, memastikan tidak ada yang kelaparan, dan mengingatkan penduduknya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Ketika ia wafat, banyak yang mengatakan bahwa wajahnya tersenyum damai, seolah ia tahu bahwa doanya telah dikabulkan. Dan demikianlah kisah tentang Raja Aila, Yuhanna bin Ru'bah, penguasa yang menerima kebenaran bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tetapi karena cahaya iman telah menyentuh hatinya. Surat dari Rasulullah yang sederhana itu menjadi saksi abadi tentang kekuatan kata-kata yang datang dari hati yang suci. Perjalanan pulang Dihyah Al-Kalbi dari Aila menuju Madinah tidaklah mudah. Ia harus menempuh padang pasir yang luas, menahan panas matahari yang membakar, dan menghadapi angin gurun yang tajam seperti pisau. Namun, di setiap langkahnya, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang membawa kabar gembira bagi Rasulullah dan umat Islam. Ia membawa surat dari seorang raja yang telah beriman, surat yang menjadi bukti bahwa dakwah Rasulullah telah menembus hati para pemimpin di luar Jazirah Hijaz. Selama di perjalanan, Dihyah sering teringat wajah Raja Yuhanna. Ia teringat tatapan raja itu ketika membaca surat Rasulullah, tatapan yang dalam, tenang, dan penuh rasa ingin tahu. Ia juga teringat kata-kata lembut sang raja ketika berkata, "Aku telah menanti seorang nabi seperti yang disebut dalam kitabku. Jika ia adalah orang itu, maka aku tidak akan menolaknya." Kata-kata itu bergema di dalam hati Dihyah, membuat setiap langkahnya terasa ringan. Beberapa minggu kemudian, rombongan Dihyah tiba di Madinah. Ketika ia memasuki kota itu, udara terasa sejuk dan damai. Madinah saat itu telah menjadi pusat pemerintahan Islam, kota yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan. Di sana, para sahabat sibuk dengan aktivitas mereka. Ada yang berdagang, ada yang menuntut ilmu, ada yang berjaga di Masjid Nabawi. Setiap wajah yang ditemui Dihyah memancarkan ketenangan. Dihyah langsung menuju ke rumah Rasulullah. Ketika ia tiba di hadapan beliau, ia menundukkan kepala dan mengucap salam dengan penuh hormat. Rasulullah menjawab salamnya dengan senyum lembut seperti biasa, lalu mempersilakannya duduk di hadapannya. "Wahai Dihyah," kata Rasulullah, "bagaimana perjalananmu? Apakah engkau membawa kabar dari Raja Aila?" Dihyah mengangguk dan berkata, "Wahai Rasul Allah, aku telah menyampaikan suratmu kepada Raja Aila, Yuhanna bin Ru'bah. Aku telah membacakan setiap kalimat di hadapannya.
dan aku melihat cahaya kejujuran di matanya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata kepadaku bahwa ia percaya engkau adalah nabi yang dijanjikan. Ia beriman kepada Allah yang Esa dan berjanji untuk tidak memerangi kaum muslimin. Ia bahkan menulis surat balasan untukmu. Rasulullah tersenyum dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuka hati Raja Aila untuk menerima kebenaran. Beliau kemudian mengambil surat yang diberikan Dihyah, membacanya perlahan dengan mata yang tenang. Setelah selesai membaca, beliau mengangkat pandangannya ke arah para sahabat yang hadir. Saudara-saudara sekalian, kata beliau, Yuhanna bin Ru'bah telah memilih jalan keselamatan. Ia tidak memerangi kita, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Maka, lindungilah negeri Aila dan rakyatnya. Tidak seorang pun dari kaum muslimin boleh mengganggu mereka, baik hartanya maupun keselamatannya. Barang siapa melanggar hal itu, maka ia telah melanggar perjanjian Rasul Allah. Para sahabat mengangguk hormat. Mereka tahu bahwa setiap perjanjian yang dibuat Rasulullah adalah perjanjian suci yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah kemudian meminta seorang penulis untuk menulis dokumen perjanjian resmi antara kaum muslimin dan Raja Aila. Isi perjanjian itu berbunyi, ini adalah jaminan keamanan dari Muhammad, Rasul Allah, bagi Yuhanna bin Ru'bah dan penduduk Aila. Mereka akan berada di bawah perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Tidak akan ada satupun pasukan muslim yang menyerang mereka. Tidak akan diambil harta mereka, dan mereka tidak akan ditindas. Mereka wajib membayar jizyah dengan kerelaan, dan kaum muslimin wajib melindungi mereka dari segala ancaman musuh. Barang siapa menepati perjanjian ini, maka ia akan hidup dalam kedamaian dan perlindungan Allah. Setelah perjanjian itu ditulis, Rasulullah memerintahkan agar salinan surat itu dikirim ke Aila bersama utusan lain sebagai tanda resmi hubungan damai antara mereka. Dihyah pun bersiap untuk kembali ke Aila membawa kabar gembira itu. Sementara itu, di Aila, Raja Yuhanna menanti dengan hati tenang. Setiap hari, ia duduk di tepi laut, menatap ke arah selatan, berharap melihat tanda kedatangan utusan dari Madinah. Rakyatnya sering melihat sang raja termenung di dermaga, dan mereka tahu bahwa ia sedang memikirkan sesuatu yang besar. Mereka pun bertanya-tanya tentang surat yang ia terima dari orang yang disebut Nabi dari Arab. Beberapa hari kemudian, seorang pengawal datang membawa kabar bahwa utusan dari Madinah telah tiba. Raja Yuhanna segera memerintahkan agar mereka diantar ke istana. Utusan itu menyerahkan surat dari Rasulullah yang berisi jaminan perlindungan dan perjanjian damai. Setelah membacanya, Raja Yuhanna merasa lega dan bersyukur. Ia memanggil para penasehatnya dan berkata, lihatlah, ini adalah orang yang benar-benar membawa kedamaian, bukan peperangan. Ia tidak serakah terhadap negeri kita, tidak pula mengancam kita. Ia hanya ingin agar manusia menyembah Allah yang satu. Sejak hari itu, hubungan antara Aila dan kaum muslimin terjalin erat. Para pedagang dari Madinah mulai berdagang di pelabuhan Aila tanpa rasa takut. Mereka diperlakukan dengan baik, dan Raja Yuhanna bahkan memerintahkan agar setiap pedagang muslim diberikan tempat istirahat di dekat pelabuhan. Sebaliknya, para pelaut dari Aila yang berlayar ke arah Hijaz juga disambut hangat di Madinah. Perjanjian damai itu benar-benar dijaga oleh kedua pihak. Beberapa tahun berlalu, Rasulullah masih sering menerima laporan tentang keadaan Aila. Setiap kali mendengar kabar bahwa rakyatnya hidup damai dan Raja Yuhanna tetap menepati janjinya, beliau selalu tersenyum dan mengucap syukur. Sungguh, kedamaian lebih baik daripada peperangan, kata beliau suatu hari kepada sahabatnya. Dan Yuhanna telah memilih jalan kedamaian. Namun, waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah masa ketika Rasulullah berpulang ke rahmat Allah. Seluruh jazirah Arab berduka, termasuk negeri-negeri yang jauh seperti Aila. Ketika kabar itu sampai ke telinga Raja Yuhanna, ia duduk lama
di ruang pribadinya tanpa berkata apapun. Matanya berkaca-kaca dan ia hanya berkata pelan, "Telah wafat seorang manusia suci yang membawa cahaya ke dunia ini. Semoga Allah merahmatinya." Meskipun Rasulullah telah wafat, perjanjian damai antara Aila dan kaum muslimin tetap terjaga. Para khalifah yang memimpin setelah beliau, mulai dari Abu Bakar hingga Umar bin Khattab, selalu menghormati perjanjian itu. Setiap tahun, utusan dari Aila datang ke Madinah atau ke Damaskus untuk membayar jizyah dengan sukarela. Dan setiap kali mereka datang, mereka selalu diterima dengan baik dan diberikan hadiah sebagai balasan atas kesetiaan mereka terhadap perjanjian. Suatu ketika, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, seorang panglima militer datang kepada sang khalifah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa kita tidak mengambil alih Aila sepenuhnya? Letaknya strategis di tepi laut dan pelabuhannya akan sangat berguna bagi pasukan kita." Umar menatap panglima itu dengan tajam, lalu berkata, "Apakah engkau tidak tahu bahwa Aila berada di bawah perjanjian Rasul Allah? Apakah engkau ingin menghapus apa yang telah ditulis oleh tangan beliau sendiri? Demi Allah, aku tidak akan mengkhianati perjanjian yang telah dibuat oleh Rasulku." Panglima itu menunduk malu dan tidak berani berkata apapun lagi. Umar kemudian menulis surat kepada Raja Yuhanna untuk menegaskan kembali bahwa perjanjian damai tetap berlaku. Surat itu dikirim melalui utusan khusus, dan ketika surat itu sampai di tangan Raja Yuhanna, ia menangis. Ia membaca surat itu dengan suara bergetar. "Selama engkau setia pada perjanjianmu dengan Rasul Allah, maka kaum muslimin akan tetap melindungimu. Engkau dan rakyatmu berada dalam keamanan di bawah lindungan Allah." Raja Yuhanna menatap ke langit dan berkata, "Alangkah mulianya umat yang menjaga janji mereka, bahkan setelah pemimpin mereka wafat. Inilah tanda bahwa ajaran Muhammad memang datang dari Tuhan." Tahun demi tahun berlalu, Raja Yuhanna semakin tua, rambutnya memutih, tubuhnya mulai lemah. Namun, ia masih sering duduk di tepi laut, memandangi ombak yang bergulung. Di sisinya, selalu ada seorang pendeta muda yang menjadi sahabatnya. Suatu hari, pendeta itu berkata, "Tuanku Raja, apakah engkau pernah menyesal telah menerima seruan dari Nabi Muhammad?" Raja Yuhanna tersenyum lembut dan berkata, "Tidak pernah, anakku. Jika aku tidak menerima surat itu, mungkin aku tidak akan mengenal makna sejati kedamaian. Ia datang bukan untuk mengambil negeriku, tetapi untuk membersihkan hatiku dari kesombongan. Aku telah membaca banyak surat dari para raja, tetapi hanya satu surat yang membuatku menangis ketika membacanya. Surat dari Muhammad, Rasul Allah." Hari-hari berlalu hingga akhirnya Raja Yuhanna jatuh sakit. Ia terbaring lemah di ruang pribadinya, dikelilingi oleh para penasehat dan pendeta. Di tangannya masih tergenggam surat Rasulullah yang telah menguning karena usia. Ia menatapnya dengan mata yang mulai sayu, lalu berkata, "Pelan, inilah bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Aku telah beriman dan aku bersyukur karena telah memilih jalan kebenaran." Ketika nafasnya semakin berat, ia berbisik, "Sampaikan kepada anak cucuku agar mereka menjaga perjanjian ini. Jangan pernah mereka memerangi umat Islam, karena selama perjanjian ini dijaga, negeri kita akan hidup dalam rahmat." Setelah mengucapkan kata-kata itu, matanya terpejam dan wajahnya tampak tenang seperti orang yang tertidur. Rakyat Aila menangis atas kepergiannya, dan mereka mengenangnya sebagai raja yang bijak dan penuh kasih. Dan demikianlah kisah tentang Yuhanna bin Ru'bah, Raja Aila yang menerima surat dari Nabi Muhammad
dan memilih iman di atas kekuasaan, kebenaran di atas kesombongan, dan kedamaian di atas peperangan. Surat yang dibawakan oleh Dihyah Al-Kalbi itu tidak hanya mengubah takdir seorang raja, tetapi juga menjadi bukti bahwa cahaya Islam bisa menembus hati siapapun yang mau mendengar dengan tulus. Surat itu masih dikenang oleh generasi setelahnya, dibacakan dalam sejarah, disebut dalam kitab-kitab para ulama, dan menjadi pelajaran bahwa kekuatan sejati bukanlah pada pedang atau kekayaan, melainkan pada kata-kata yang datang dari hati yang bersih dan wahyu yang diturunkan dari langit. Setelah Raja Yuhanna bin Ru'bah wafat, rakyat Aila menyelenggarakan pemakaman dengan penuh penghormatan. Suara lonceng gereja bergema di seluruh kota, dan seluruh rakyat berkumpul di pelataran istana untuk memberikan penghormatan terakhir kepada raja mereka. Di sisi peti jenazahnya tergenggam erat selembar gulungan tua yang berisi surat Rasul Allah yang pernah ia terima dari Dihyah Al-Kalbi. Surat itu, meski kertasnya telah mulai rapuh dan tulisannya mulai pudar, tetap dijaga dengan sangat hati-hati. Anak lelaki sulungnya, bernama Mikhail bin Yuhanna, diangkat menjadi penguasa baru Aila. Ia mewarisi bukan hanya takhta, tetapi juga pesan terakhir ayahnya. Sebelum meninggal, Raja Yuhanna memanggil Mikhail dan berpesan dengan suara lemah namun tegas, "Anakku, jagalah perjanjian dengan umat Islam. Jangan engkau langgar kesepakatan yang telah ditulis oleh tangan nabi mereka, karena aku telah melihat cahaya kebenaran dalam surat itu. Jika engkau menjaga janji ini, niscaya Tuhan akan melindungimu. Tetapi jika engkau mengkhianatinya, maka engkau akan kehilangan berkat dari langit." Mikhail yang saat itu masih muda, menunduk dan mencium tangan ayahnya. Ia menjawab dengan suara bergetar, "Aku bersumpah di hadapan Tuhan dan di hadapan ayahku bahwa aku akan menjaga perjanjian ini sampai akhir hayatku." Sejak itu, Aila tetap menjadi negeri yang damai. Hubungan mereka dengan kaum muslimin terus berlangsung dengan baik. Setiap tahun, utusan dari Aila datang membawa jizyah ke kota yang menjadi pusat pemerintahan Islam. Mereka datang dengan pakaian terbaik, membawa hasil laut, minyak zaitun, dan barang-barang berharga dari pelabuhan Aila. Di sisi lain, para khalifah Islam selalu menyambut mereka dengan penuh hormat, memberikan hadiah, dan menegaskan bahwa perjanjian damai antara Aila dan kaum muslimin tetap berlaku. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, perjanjian ini kembali dibacakan di hadapan rakyat agar tidak dilupakan. Khalifah Umar berkata di mimbar, "Rasul Allah telah menulis surat bagi penduduk Aila. Surat itu adalah perjanjian damai yang suci. Siapapun yang melanggarnya berarti telah melanggar janji Rasul Allah. Dan demi Allah, aku tidak akan membiarkan seorang pun mengkhianati perjanjian itu." Ucapan Umar membuat semua orang yang hadir menunduk hormat, menyadari betapa beratnya makna amanah itu. Pada masa berikutnya, ketika kekuasaan Islam meluas ke Syam, Palestina, dan Mesir, Aila tetap berada dalam kedamaian. Banyak pelaut muslim singgah di pelabuhannya, berdagang, dan berlayar ke negeri-negeri jauh. Rakyat Aila hidup berdampingan dengan kaum muslimin tanpa rasa takut. Anak-anak mereka belajar berdagang dari para saudagar muslim, belajar menulis huruf Arab. Bahkan beberapa di antara mereka memeluk Islam dengan sukarela setelah mendengar kisah-kisah indah tentang Nabi Muhammad. Suatu hari, seorang ulama dari Madinah bernama Sa'id bin Abdullah berlayar ke Aila untuk berdagang dan berdakwah. Ketika ia tiba di sana, ia mendengar kabar tentang surat tua yang disimpan di istana. Ia meminta izin kepada penguasa saat itu untuk melihatnya. Penguasa yang merupakan keturunan Raja Yuhanna itu berkata, "Surat itu adalah pusaka kerajaan kami.
Surat itu adalah alasan mengapa kami masih hidup damai sampai hari ini. Kami tidak menaruhnya di tempat sembarangan. Surat itu kami simpan di peti kayu dan hanya kami buka sekali dalam setahun pada hari peringatan wafat kakek kami, Yuhanna bin Ru'bah. Ulama itu meneteskan air mata mendengarnya. Ia berkata, "Demi Allah, sungguh ini bukti nyata betapa Rasul Allah membawa kedamaian, bukan kehancuran. Dan sungguh bahagialah negeri yang memegang teguh perjanjiannya dengan beliau. Waktu terus berlalu. Tahun demi tahun berganti, dan kekuasaan berpindah dari satu khalifah ke khalifah lain, dari satu dinasti ke dinasti lain. Namun, Aila tetap menjadi kota yang aman di tepi laut. Rakyatnya yang terdiri dari kaum Nasrani dan kaum Muslimin hidup berdampingan. Di pasar mereka, suara adzan bersahutan dengan dentingan lonceng. Tak ada permusuhan di antara mereka, karena mereka tahu bahwa tanah yang mereka pijak adalah tanah yang diberkahi oleh sebuah surat yang ditulis oleh seorang nabi. Beberapa abad kemudian, ketika dinasti Umayyah berkuasa di Damaskus, seorang sejarawan muda bernama Khalid bin Yazid datang ke Aila. Ia mendengar kisah tentang surat Rasul Allah dan ingin menulisnya dalam kitab sejarahnya. Ia menemui keturunan Raja Yuhanna yang pada masa itu bernama Daud bin Mikhail. Ia meminta izin untuk menyalin isi surat yang masih tersimpan di peti kayu tua. Daud berkata kepadanya, "Surat ini sudah tua dan rapuh, tetapi huruf-hurufnya masih bisa dibaca. Setiap kali aku membacanya, aku merasa seolah mendengar suara lembut dari seorang yang tidak lagi hidup di dunia ini, tetapi pesannya masih menggema di hatiku." Ia kemudian membuka peti itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat selembar kulit yang sudah menguning. Tulisan Arabnya sederhana, namun kuat. Di bagian bawahnya masih tampak segel lilin dengan cap cincin bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Khalid menunduk dengan rasa hormat yang dalam. Ia menyalin isi surat itu dengan tangannya sendiri, lalu berkata, "Demi Allah, surat ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah cahaya sejarah yang tidak akan padam." Ia kemudian membawa salinan itu ke Damaskus dan menulisnya dalam bukunya yang berjudul Kitab Futuh Syam, agar generasi setelahnya tahu bahwa Islam datang bukan dengan pedang, tetapi dengan keadilan dan kebenaran. Sementara itu, di Aila, kehidupan terus berjalan. Para pelaut tetap berlayar, para pedagang tetap berdagang, dan para ulama tetap mengajarkan ilmu. Di sebuah rumah di dekat pelabuhan, seorang lelaki tua bernama Yusuf bin Daud duduk bersama cucunya. Ia menceritakan kisah tentang leluhurnya, Raja Yuhanna. "Cucuku," katanya dengan suara lembut, "dahulu negeri kita hampir saja terseret dalam peperangan besar. Tetapi datanglah seorang utusan dari Madinah membawa surat dari seorang nabi. Surat itu menyelamatkan negeri ini. Jika tidak, karena surat itu, mungkin kota kita sudah lenyap dari peta dunia. Maka, janganlah engkau sombong terhadap kaum muslimin, karena kita berhutang kedamaian kepada nabi mereka." Cucu kecil itu menatap kakeknya dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. "Kakek, apakah nabi itu masih hidup sekarang?" tanya bocah itu polos. Yusuf menggeleng sambil tersenyum sedih. "Tidak, anakku. Nabi itu telah lama kembali kepada Tuhannya, tetapi ajarannya tetap hidup. Umatnya masih menjaga surat itu, menjaga perjanjian itu, dan menjaga kedamaian itu." Bocah itu kemudian berkata dengan suara kecil, "Kalau begitu, aku ingin menjadi seperti kakek Yuhanna yang mencintai kedamaian." Kata-kata polos itu membuat sang kakek menitikan air mata. Ia tahu bahwa semangat yang ditinggalkan oleh Yuhanna masih hidup di dalam hati generasi muda. Berabad-abad kemudian,
ketika kekuasaan Islam berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah, Ayla masih menjadi pelabuhan penting di antara rute perdagangan antara timur dan barat. Banyak catatan sejarah dari para penulis Muslim dan Nasrani yang menyebut tentang surat Rasul Allah kepada Raja Ayla. Mereka menulis bahwa itu adalah salah satu contoh paling indah dari diplomasi Islam yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Salah seorang penulis dari Baghdad menulis dalam bukunya, "Aku telah melihat salinan surat Rasul Allah kepada Raja Ayla. Sungguh, tidak ada dalam surat itu ancaman atau kekerasan. Isinya hanya seruan kepada keimanan dan kedamaian. Dan lihatlah bagaimana satu surat itu mampu menjaga perdamaian selama berabad-abad." Namun, seiring berjalannya waktu, sejarah seringkali dilupakan oleh manusia. Banyak generasi yang datang setelahnya tidak lagi mengenal siapa Yuhanna bin Ru'bah, tidak tahu bahwa di tanah Ayla pernah berdiri seorang raja yang hatinya luluh oleh kebenaran. Tapi, bagi orang-orang yang mencintai ilmu dan sejarah, kisah itu tetap hidup, diceritakan dari satu lidah ke lidah lain, dari satu guru ke muridnya, dari satu keluarga ke keluarga lain, hingga pada masa kekuasaan Islam melemah dan kerajaan-kerajaan baru muncul, Ayla tetap menjadi saksi bisu bahwa kedamaian bisa bertahan lebih lama daripada peperangan. Surat Rasul Allah yang dahulu dikirim kepada Raja Yuhanna tetap menjadi simbol hubungan suci antara dua bangsa yang berbeda keyakinan tetapi saling menghormati. Pada malam yang tenang di tepi laut Ayla, seorang tua yang berasal dari keluarga keturunan Raja Yuhanna berjalan sendirian di pantai. Di tangannya masih tergenggam salinan surat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia memandangi langit yang bertabur bintang dan berkata, "Pelan, wahai Tuhan, sampaikan salamku kepada utusanmu di Madinah. Katakan kepadanya bahwa suratnya masih hidup di sini, di hati kami, di laut kami, dan di udara yang kami hirup." Laut yang bergelombang lembut seakan menjawab doanya, dan angin malam membawa bisikan itu ke arah selatan, menuju tanah suci di mana Rasulullah dimakamkan. Dan begitulah kisah tentang Raja Ayla, Yuhanna bin Ru'bah, tidak berakhir dengan kematiannya. Surat yang ia terima menjadi warisan yang hidup lebih lama daripada kerajaan manapun. Ia membuktikan bahwa sepucuk surat yang ditulis dengan keikhlasan dan diutus dengan kebenaran bisa mengubah sejarah dunia. Surat itu adalah lambang kasih sayang antara seorang nabi dan seorang raja, antara wahyu dan kebijaksanaan, antara iman dan akal. Angin dari Laut Merah bertiup lembut di atas dinding batu pelabuhan Ayla. Gelombang memecah di karang, memantulkan cahaya bulan yang purnama. Suara laut malam itu terdengar seperti nyanyian lembut yang seolah membawa kenangan masa lalu. Di rumah tua di tepi pelabuhan, seorang lelaki tua duduk memandang ombak. Namanya Iskandar bin Yusuf, keturunan jauh dari Raja Yuhanna bin Ru'bah. Di hadapannya terbentang selembar kain putih yang di atasnya diletakkan sebuah gulungan tua yang telah dilapisi kaca bening. Gulungan itu adalah surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW kepada leluhurnya. Ia menatapnya lama sekali, lalu berkata kepada cucunya yang duduk di sampingnya, "Lihatlah anakku, ini bukan sekadar surat, ini adalah amanah, ini adalah warisan yang telah menjaga kita selama berabad-abad. Banyak kerajaan datang dan pergi, banyak penguasa jatuh dan digantikan oleh yang lain, tetapi Ayla tetap hidup karena satu hal, kita menepati janji kepada Nabi dari Madinah." Cucu kecil itu menatap surat itu dengan mata yang penuh takjub. "Apakah benar kakek, bahwa surat ini yang membuat negeri kita selamat dari peperangan?" tanya bocah itu polos. Iskandar tersenyum lembut. "Benar anakku, ketika seluruh dunia berperang, surat ini membuat musuh kita menjadi sahabat. Ketika orang-orang saling membenci karena agama, surat ini mengajarkan kepada kita bahwa perdamaian lebih berharga daripada kemarahan." Malam itu mereka duduk lama, mendengarkan suara laut, seolah laut sendiri
ikut menjaga kisah itu agar tidak dilupakan. Berabad-abad kemudian, ketika dinasti Abbasiyah telah melemah dan dunia Islam mulai terpecah menjadi banyak kerajaan kecil, Aila tetap menjadi tempat yang tenang di tepi laut. Pedagang dari Mesir, Hijaz, Syam, dan Afrika Timur masih datang ke sana. Mereka berdagang rempah, kulit, madu, dan minyak zaitun. Di pasar Aila, kaum muslimin dan kaum Nasrani berdiri berdampingan, tawar-menawar dengan damai. Tidak ada perkelahian, tidak ada pertumpahan darah. Orang-orang tua berkata kepada anak-anak mereka, "Selama kita menjaga janji yang tertulis dalam surat Rasul Allah, negeri kita akan tetap diberkahi." Namun, dunia di luar Aila terus berubah. Dari barat datang tentara salib, dari timur datang kekuasaan besar yang baru. Pada masa itu, seorang panglima muslim dari Mesir bernama Salahuddin Al-Ayyubi mendengar tentang Aila dan tentang surat yang disimpan di sana. Ia mengirim utusan untuk memeriksa keadaan kota itu. Ketika utusan tiba, mereka disambut oleh penguasa lokal yang masih memegang erat perjanjian lama. Salahuddin membaca salinan surat itu dengan penuh hormat. Ia berkata kepada para penasehatnya, "Ini adalah bukti bahwa Islam tidak pernah mengkhianati janji. Surat ini harus tetap dijaga karena ia adalah warisan kenabian." Ia kemudian memerintahkan agar Aila tetap dilindungi dan diberi hak untuk berdagang dengan bebas di seluruh wilayah Islam. Sementara itu, para penulis sejarah dari berbagai negeri mulai menulis kisah tentang Raja Aila. Di Damaskus, seorang ulama bernama Ibnu Asakir mencatat dalam kitabnya tentang raja yang menerima surat Nabi dengan penuh kasih dan iman. Di Kairo, para pelajar menyalin kembali isi surat itu dan mengajarkannya kepada murid-murid mereka sebagai pelajaran tentang diplomasi Islam. Di Andalusia, seorang penyair menulis syair tentang surat itu. Ia menulis, "Sepucuk surat turun dari langit, ditulis oleh tangan yang suci, diterima oleh raja yang berhati putih, maka laut menjadi saksi, bumi pun tenang." Kisah itu terus menyebar, hingga suatu masa, ketika kekuasaan berpindah ke tangan bangsa Turki Utsmani, Sultan yang memerintah di Istanbul mendengar tentang surat tersebut dan mengirim utusan ke Aila untuk memastikan apakah surat itu masih ada. Utusan itu datang dengan pakaian resmi dan membawa surat perintah dari istana. Penguasa Aila pada masa itu menyambutnya dengan ramah dan menunjukkan surat yang telah mereka simpan dalam peti besi. Utusan itu membaca dan mencatat ulang isi surat, lalu berkata dengan penuh rasa kagum, "Tidak heran negeri ini tenang. Selama kalian menyimpan surat ini, kalian akan selalu hidup dalam rahmat Allah." Ketika laporan itu sampai ke Istanbul, Sultan menulis dalam catatannya, "Tidak ada negeri sekecil Aila yang memiliki perjanjian setua dan sesuci ini. Surat Rasul Allah adalah warisan yang lebih berharga daripada emas. Maka jagalah negeri itu dan jangan ada yang berani mengganggunya." Pada masa itu, para pelaut dari Turki, Mesir, dan Hijaz sering berlabuh di pelabuhan Aila. Mereka mengatakan bahwa udara di kota itu terasa berbeda, lebih sejuk, lebih damai, seolah doa Rasulullah masih melindungi tempat itu. Di masjid kecil yang dibangun di pinggir kota, para imam sering membaca doa khusus untuk Nabi dan untuk Raja Yuhanna yang menerima kebenaran. Waktu terus berlalu dan sejarah manusia berputar tanpa henti. Dunia berubah, kerajaan jatuh, teknologi datang, dan bahasa manusia pun berganti. Tetapi kisah tentang Raja Aila tetap hidup di antara rakyatnya. Di sekolah-sekolah kecil di kota itu, guru-guru masih menceritakan kepada murid mereka tentang seorang raja yang menerima sepucuk surat dari seorang nabi dan memilih kedamaian di atas peperangan. Pada suatu musim panas, datanglah seorang sejarawan dari barat yang bernama Thomas dari Venesia. Ia mendengar dari para pelaut tentang surat yang misterius di Aila. Ia melakukan perjalanan jauh menyeberangi laut
lalu datang ke kota itu dan menemui penguasa lokal. Ia berkata, "Aku ingin melihat surat yang dikatakan berasal dari Nabi Muhammad. Aku telah membaca banyak hal tentang beliau, tetapi aku ingin melihat bukti nyata dari kebijaksanaan yang membuat seorang raja tunduk tanpa pedang." Penguasa Aila, yang saat itu adalah seorang lelaki tua keturunan Yuhanna, mengizinkannya. Surat itu dibawa keluar dari tempat penyimpanan dan diletakkan di atas meja. Thomas memandangi tulisan Arab di atas kulit itu dengan mata yang kagum. Ia tidak bisa membaca hurufnya, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia berkata, "Surat ini seolah hidup. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasakan kedamaian ketika melihatnya." Penguasa itu tersenyum. "Itulah kekuatan kata-kata yang datang dari hati yang tulus," katanya. "Surat ini tidak ditulis untuk menguasai, tetapi untuk menyelamatkan." Leluhurku tahu hal itu, dan ia menerima kebenaran tanpa ragu. Thomas menunduk hormat dan berkata, "Aku telah membaca banyak surat dari raja ke raja, tetapi tidak ada yang seperti ini. Mungkin benar bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada jumlah pasukan, tetapi pada ketulusan yang bisa menembus waktu." Ia kemudian menulis kisah tentang perjalanannya ke Aila dalam buku catatannya yang kelak dibaca oleh banyak orang di Eropa. Dari situlah kabar tentang surat Nabi Muhammad kepada Raja Aila mulai dikenal juga oleh orang-orang di luar dunia Islam. Berabad-abad setelah itu, ketika dunia memasuki zaman modern, Aila berubah nama menjadi Aqabah, tetapi penduduknya masih menyebut diri mereka keturunan orang-orang yang dulu menjaga surat Nabi. Di sebuah museum kecil di kota itu, tersimpan replika surat tersebut yang dibuat dengan hati-hati agar tidak hilang ditelan waktu. Setiap pengunjung yang datang selalu mendengar cerita yang sama dari penjaga museum, seorang lelaki tua yang suaranya lembut. "Dahulu," katanya kepada setiap tamu, "seorang nabi menulis surat kepada raja kami. Surat itu mengajarkan bahwa perdamaian lebih kuat daripada pedang dan cinta lebih tajam daripada kebencian. Karena surat itu, kota kami tidak pernah dijajah, tidak pernah diperangi, tidak pernah dilupakan." Suatu malam, penjaga itu duduk sendirian di depan museum, menatap laut yang bergelombang pelan. Ia berbisik dalam hatinya, "Wahai Rasul Allah, suratmu masih kami simpan. Kami tidak pernah melupakannya. Mungkin dunia telah berubah, tetapi kata-katamu tetap abadi." Laut yang luas itu seperti menjawab dengan desiran lembutnya, dan bintang-bintang di langit seakan berkelip lebih terang malam itu. Kisah ini pun terus hidup, diceritakan dari bibir ke bibir, dari generasi ke generasi. Surat itu bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi menjadi simbol abadi tentang bagaimana satu surat yang ditulis dengan cinta dapat menembus ribuan tahun, melampaui batas suku, bahasa, dan agama. Surat itu adalah pengingat bagi umat manusia bahwa Tuhan tidak pernah mengutus seorang nabi untuk menebar kebencian, melainkan untuk menyalakan cahaya dalam hati mereka yang mau mencari kebenaran. Dan di ujung kisah ini, di tepi laut yang sama, di mana dulu Dihyah Al-Kalbi berlabuh membawa surat itu, seseorang berdiri menatap cakrawala. Ia tidak tahu bahwa tanah yang ia pijak pernah menjadi saksi sejarah suci. Tetapi angin laut yang berhembus masih membawa aroma yang sama, aroma kedamaian, aroma kejujuran, aroma surat yang ditulis oleh tangan seorang nabi yang mencintai manusia tanpa batas. Matahari terbit di atas laut merah. Cahayanya memantul di permukaan air yang berkilau bagai permata. Kota Aqabah yang dahulu disebut Aila, kini telah menjadi pelabuhan modern dengan kapal-kapal besar yang berlabuh di dermaganya. Namun, di tengah kemajuan zaman, di antara bangunan-bangunan baru dan jalan-jalan yang ramai, masih ada satu tempat kecil yang menjadi saksi masa lalu.
rumah batu tua yang kini dijadikan museum, tempat di mana surat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Aila disimpan. Penjaga museum bernama Ibrahim, lelaki tua dengan janggut putih dan mata yang teduh. Setiap pagi, ia membuka pintu museum dengan tangan gemetar, namun hati penuh harap. Ia berjalan perlahan ke ruang tengah, di mana surat tua itu disimpan dalam kotak kaca dengan suhu terjaga. Ia selalu berdiri di sana sejenak, menundukkan kepala dan membaca doa dalam hati. "Wahai Nabi Allah," bisiknya lirih, "suratmu masih ada di sini. Aku hanya penjaga kecil, tapi aku tahu betapa besar makna tulisanmu." Setiap hari pengunjung datang dari berbagai negara. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada pula yang datang hanya karena rasa ingin tahu. Namun, tak satu pun yang keluar dari tempat itu tanpa perasaan haru di dalam hati. Di dinding museum tergantung terjemahan surat itu dalam berbagai bahasa: Arab, Inggris, Turki, Yunani, dan bahkan Latin, agar siapapun dapat memahami pesannya. Di suatu siang yang terik, seorang pemuda datang ke museum itu. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa tas kulit di pundaknya. Namanya Ali, mahasiswa sejarah dari Universitas Amman. Ia datang untuk menulis tesis tentang hubungan diplomatik antara Nabi Muhammad dan raja-raja di Jazirah Arab. Ketika melihat surat itu untuk pertama kali, ia terpaku. Huruf Arab yang ditulis di atas kulit itu tampak begitu indah, begitu hidup. Penjaga tua Ibrahim menghampirinya dengan senyum. "Engkau terlihat terharu, anak muda," katanya pelan. Ali menatap surat itu dan mengangguk. "Saya sudah membaca tentang surat ini di banyak buku, tapi melihatnya langsung membuat hati saya bergetar. Seolah saya sedang mendengar suara Nabi sendiri." Ibrahim menepuk bahu pemuda itu. Begitulah yang dirasakan semua orang yang datang ke sini. Surat ini bukan hanya tinta di atas kulit. Ini adalah hembusan ruh dari zaman yang penuh cahaya. Raja Yuhana menerima surat ini dengan hati bersih, dan karena itu kota ini selamat dari kehancuran. Engkau tahu, anak muda, kadang satu tindakan kebaikan bisa menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Ali menatap penjaga tua itu dengan hormat. "Apakah keluarga raja masih ada di sini?" Ibrahim tersenyum. "Masih, tapi mereka tidak lagi memegang kekuasaan. Mereka hidup seperti rakyat biasa." Namun setiap tahun, pada tanggal yang dipercaya sebagai hari ketika surat ini pertama kali tiba di Aila, keturunan mereka datang ke sini, membawa bunga dan meletakkannya di depan surat. Mereka menyebut hari itu sebagai Hari Perjanjian Ali, menunduk dengan kagum. Sungguh luar biasa. Di zaman ketika orang mudah melupakan janji, masih ada keluarga yang menjaga kata-kata yang diucapkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ibrahim menjawab dengan suara tenang, "Karena janji yang lahir dari kebenaran tidak bisa mati. Ia hanya bersembunyi di hati manusia yang jujur." Beberapa hari kemudian, Ali kembali datang untuk meneliti lebih dalam. Ia mendapat izin untuk membaca catatan-catatan lama yang disimpan di arsip kota. Dalam salah satu dokumen berdebu yang sudah hampir hancur, ia menemukan salinan surat dari salah satu khalifah Utsmani yang memerintahkan agar Aila tetap dilindungi selamanya karena perjanjian Rasulullah. Di bagian bawah surat itu tertulis dengan tulisan tangan khalifah, "Barang siapa menjaga perjanjian ini, maka ia termasuk orang yang menjaga sunnah Nabi." Ali menatap kalimat itu lama sekali. Ia merasa seolah mendengar suara masa lalu memanggilnya. Ketika ia keluar dari arsip, matahari mulai tenggelam di ufuk barat dan laut di depan kota memantulkan cahaya merah keemasan. Ia berdiri lama di sana, mendengarkan suara ombak yang tenang. Dalam hati, ia berkata, "Surat ini bukan hanya untuk Raja Yuhana. Ini
untuk semua manusia yang ingin hidup dalam kedamaian. Malam itu, ia menulis dalam buku catatannya, Raja Yuhanna bin Ru'bah tidak hanya menerima surat, tetapi menerima cahaya yang membuat generasinya terjaga dari kehancuran. Surat itu bukan perintah untuk tunduk kepada pedang, melainkan ajakan untuk tunduk kepada cinta dan kebenaran. Selama surat itu masih dibaca, dunia akan tahu bahwa Islam datang membawa damai, bukan perang. Beberapa tahun kemudian, tesis Ali diterbitkan menjadi buku dan mendapat perhatian besar. Buku itu diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dibaca oleh banyak orang di seluruh dunia. Para pembaca dari berbagai latar belakang merasa terinspirasi oleh kisah Raja Aila dan surat Nabi Muhammad. Dalam setiap diskusi dan seminar, Ali selalu berkata, jika dunia mau meneladani perjanjian antara Nabi dan Raja Aila, maka tidak akan ada lagi perang atas nama agama. Sementara itu, di Aqabah, museum yang menyimpan surat itu semakin terkenal. Banyak wisatawan datang hanya untuk melihatnya. Pemerintah setempat membuat bangunan baru di sekitar museum untuk melindungi surat dari cuaca dan usia. Namun, Ibrahim, sang penjaga tua, tetap menjalankan tugasnya setiap pagi dengan cara yang sama, membuka pintu, berdoa, dan berdiri di depan surat dengan rasa hormat yang tak berubah. Suatu hari, seorang wartawan dari Eropa datang untuk mewawancarainya. Ia bertanya dengan nada penasaran, "Tuan Ibrahim, mengapa Anda begitu mencintai surat itu? Bukankah itu hanya benda tua dari masa lampau?" Ibrahim menatapnya dengan mata yang berkilau. "Anak muda, engkau salah. Surat ini bukan sekadar benda tua. Ia adalah jembatan antara dua manusia yang berbeda keyakinan tetapi bersatu dalam kebenaran. Seorang nabi menulisnya dengan kasih dan seorang raja menerimanya dengan iman. Bukankah itu pelajaran yang paling dibutuhkan dunia sekarang?" Wartawan itu terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia menatap surat itu sekali lagi, dan untuk sesaat ia merasa ada kehangatan aneh yang menyentuh hatinya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Ibrahim meninggal dunia, seluruh kota berkabung. Orang-orang dari berbagai agama datang menghadiri pemakamannya. Mereka tahu bahwa lelaki tua itu bukan hanya penjaga surat, tetapi penjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di nisan makamnya tertulis dengan huruf Arab dan Latin. Ia menjaga surat Nabi dengan hatinya, dan karena itu hatinya menjadi bagian dari surat itu. Sejak saat itu, museum itu tidak pernah kosong. Surat Nabi Muhammad kepada Raja Aila menjadi simbol persaudaraan antara umat beragama. Para pelajar dari berbagai negara datang untuk mempelajarinya. Banyak yang menulis tesis, puisi, dan bahkan lagu tentangnya. Surat itu menjadi inspirasi bagi banyak orang yang percaya bahwa kebenaran tidak mengenal batas agama atau suku. Dan di setiap generasi, kisah tentang Raja Yuhanna selalu diceritakan ulang. Tentang seorang raja yang membaca surat, menimbang dengan hati yang jernih, lalu memilih jalan damai di saat dunia dikuasai amarah. Ia menjadi contoh bagi semua pemimpin bahwa kekuasaan sejati bukan pada kemampuan untuk memerintah, melainkan pada keberanian untuk beriman dan mencintai kebenaran. Kini, setiap tahun, pada malam bulan purnama pertama bulan Rabiul Awal, penduduk Aqabah berkumpul di tepi laut. Mereka menyalakan lentera dan meletakkannya di atas air, membiarkan lentera-lentera itu mengapung perlahan menuju cakrawala. Anak-anak bertanya kepada orang tua mereka, "Mengapa kita menyalakan lentera ini?" Orang tua menjawab, "Untuk mengenang surat Nabi dan Raja Aila." Lentera ini melambangkan cahaya perdamaian yang mereka nyalakan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dari kejauhan, laut tampak berkilau oleh cahaya lentera yang bergerak perlahan, seolah-olah bintang-bintang turun ke bumi. Di langit, bulan bersinar terang,
menyaksikan manusia yang masih menjaga janji dari masa lalu. Dan mungkin di suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh mata, ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ruh Raja Yuhanna bin Ru'bah tersenyum melihat bahwa surat yang dahulu ditulis di atas kulit sederhana telah menjadi warisan abadi bagi seluruh manusia. Waktu terus berjalan, generasi berganti, dan dunia manusia berubah dengan cepat. Di kota Aqabah yang dahulu bernama Aila, pelabuhan yang pernah menjadi tempat pertemuan para pedagang kini dipenuhi kapal besar dari seluruh penjuru dunia. Bangunan tinggi berdiri di tepi pantai, lampu-lampu kota memantul di air laut, dan suara kendaraan menggantikan deru unta yang dulu melintas di pasir. Namun, di tengah segala perubahan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Surat Nabi Muhammad kepada Raja Aila yang masih tersimpan utuh dalam kotak kaca di museum kecil yang terawat dengan penuh hormat. Surat itu kini menjadi salah satu peninggalan sejarah paling berharga. Para ilmuwan, sejarawan, dan rohaniwan dari berbagai negara datang silih berganti untuk memandanginya. Mereka tidak hanya melihat tulisan, tetapi juga menyaksikan kisah yang hidup di antara baris-baris hurufnya. Surat itu tidak hanya menjadi milik umat Islam, tetapi milik seluruh manusia yang mencari makna kedamaian sejati. Suatu pagi, museum itu kedatangan seorang profesor tua dari Jepang bernama Hiroshi Tanaka. Ia adalah ahli sejarah kuno yang meneliti tentang diplomasi lintas agama pada abad ke-7. Ia datang dengan mata yang berbinar, penuh rasa ingin tahu. Setelah memandang surat itu lama sekali, ia berkata kepada pemandu museum, "Saya sudah mempelajari banyak surat kuno, tetapi tidak pernah menemukan satu pun yang seperti ini. Biasanya, surat-surat antara penguasa selalu berisi ancaman atau tuntutan, tetapi surat ini dimulai dengan salam dan ditutup dengan ajakan kepada perdamaian." Pemandu museum itu tersenyum dan menjawab, "Itulah mengapa surat ini tidak pernah usang, Profesor. Ia ditulis bukan untuk menguasai, tetapi untuk menuntun." Profesor Hiroshi menunduk, lalu menambahkan dengan suara pelan, "Saya rasa jika dunia memahami isi surat ini, maka kita tidak akan lagi membutuhkan perang." Kata-kata di dalamnya seperti datang dari hati yang mencintai seluruh umat manusia. Ia kemudian mencatat isi surat itu dengan hati-hati di buku catatannya. Sebelum pulang ke negaranya, ia berkata, "Saya akan mengajarkan kepada mahasiswa saya bahwa di padang pasir pernah lahir surat yang mengajarkan kemanusiaan universal." Beberapa bulan kemudian, ia menulis makalah ilmiah yang berjudul Surat dari Nabi Muhammad kepada Raja Aila, Dasar Diplomasi Kemanusiaan Dunia. Tulisan itu menyebar ke banyak universitas, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan dibaca oleh ribuan orang. Dalam salah satu paragraf, ia menulis, "Sepucuk surat sederhana dari tangan seorang nabi telah menjaga kedamaian selama berabad-abad. Surat ini adalah bukti bahwa agama, bila dijalankan dengan kasih, dapat menjadi jembatan, bukan tembok." Berita tentang makalah itu sampai juga ke dunia Arab. Banyak yang merasa bangga karena surat yang dulu hanya dikenal oleh sejarawan kini kembali bersinar di mata dunia. Pemerintah Yordania kemudian mengadakan pameran khusus bertajuk Surat Perdamaian Nabi Muhammad kepada Raja Aila. Ribuan orang datang dari berbagai negeri untuk melihatnya. Anak-anak sekolah berbaris rapi, mengenakan seragam putih biru, mendengarkan guru mereka menjelaskan tentang kisah raja yang memilih damai dan nabi yang menulis surat dengan penuh cinta. Di tengah kerumunan pengunjung itu, ada seorang bocah kecil bernama Salman. Ia berusia 9 tahun dan datang bersama ayahnya. Ketika melihat surat itu, ia menatapnya lama sekali, lalu bertanya polos kepada ayahnya, "Ayah, apakah Nabi Muhammad menulis surat ini sendiri?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Ya, anakku. Beliau menulisnya sendiri dengan izin Tuhan. Surat ini dikirimkan kepada Raja Aila sebagai tanda bahwa damai lebih kuat daripada pedang."
Salman menatap huruf-huruf Arab di atas kulit itu dengan kagum. "Ayah," katanya lagi, "apakah Raja Ayla membalas surat ini?" Ayahnya mengangguk. "Ya anakku, ia membalas surat itu dengan keimanan. Ia tidak menulis banyak kata, tetapi tindakannya menunjukkan bahwa ia mengerti isi surat itu. Ia menjaga perdamaian, dan karena itu kota ini tetap hidup hingga hari ini." Bocah itu tersenyum kecil dan berbisik, "Aku ingin menulis surat juga nanti, surat yang membawa damai seperti ini." Ucapan itu membuat ayahnya terdiam, lalu menatap anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu semangat dari surat itu telah menyentuh hati anaknya. Hari demi hari berlalu. Surat itu tetap berada di tempatnya, tidak pernah dipindahkan. Para ilmuwan modern menelitinya dengan teknologi terbaru. Mereka menemukan bahwa tinta yang digunakan berasal dari bahan alami yang sangat tahan lama. Kulit tempat surat itu ditulis ternyata memiliki struktur serat yang kuat, seperti dilindungi oleh waktu itu sendiri. Salah seorang peneliti berkata dalam konferensi ilmiah, surat ini telah menempuh perjalanan waktu selama lebih dari 14 abad. Namun keajaibannya bukan pada bahan yang digunakan, melainkan pada pesan yang terkandung di dalamnya. Beberapa tahun kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengundang perwakilan dari Yordania untuk mempresentasikan surat tersebut dalam forum internasional bertema Peace Through Words. Di hadapan para pemimpin dunia, seorang akademisi muda berdiri di podium dan berkata, "Lebih dari 1400 tahun yang lalu, seorang nabi menulis surat kepada seorang raja di kota kecil bernama Ayla. Surat itu tidak mengandung ancaman, tidak mengandung syarat, tidak mengandung permusuhan, hanya ajakan lembut kepada Tuhan yang satu dan janji untuk hidup damai. Jika dua orang yang berbeda agama dapat saling menghormati pada masa itu, mengapa kita yang hidup di zaman modern tidak bisa?" Pidato itu mendapat tepuk tangan panjang. Para pemimpin dunia berdiri, terharu oleh kata-kata sederhana yang lahir dari sejarah yang hampir dilupakan. Setelah acara itu, surat Nabi Muhammad kepada Raja Ayla menjadi simbol perdamaian dunia. Gambarnya dicetak dalam buku pelajaran, pajangan, dan bahkan dipamerkan di berbagai museum internasional. Anak-anak di sekolah-sekolah mulai mengenal kisah ini bukan sebagai cerita agama semata, tetapi sebagai kisah kemanusiaan. Di kota Aqabah sendiri, penduduk membuat peringatan tahunan setiap bulan Rabiul Awal. Pada malam itu, mereka mengadakan doa bersama di tepi laut. Orang Islam dan orang Nasrani berdiri berdampingan. Mereka tidak berdoa dengan kata-kata yang sama, tetapi hati mereka menyatu dalam niat yang sama, menjaga perdamaian. Dalam keheningan malam itu, seorang imam tua berdiri di depan laut dan mengangkat tangannya. "Ya Allah," katanya dengan suara bergetar, "Engkau telah menurunkan wahyu kepada nabimu, dan dengan kalimat yang penuh kasih, beliau mengubah sejarah dunia. Engkau juga telah membuka hati seorang raja untuk memahami kebenaran dan memilih jalan damai. Jadikanlah kami penerus janji itu, agar kami tidak merusak bumi yang telah mereka selamatkan." Dari sisi lain, seorang pendeta menundukkan kepala dan dengan bahasa yang berbeda, ia mengucapkan doa yang sama. Di atas laut, lentera-lentera dinyalakan, terapung perlahan, menyebarkan cahaya kecil yang bergetar di atas ombak. Orang-orang tua menatap lentera itu sambil berbisik kepada anak-anak mereka. Itulah cahaya dari surat Nabi. Ia tidak padam, meskipun telah melewati ribuan tahun. Dan entah bagaimana, malam itu, laut terasa lebih tenang, langit tampak lebih jernih, dan bintang-bintang bersinar lebih terang. Seolah alam pun ikut mengingat kisah dua hati yang bersatu dalam kebenaran. Seorang nabi dari padang pasir dan seorang raja dari tepi laut yang dengan sepucuk surat mengubah arah sejarah manusia. Di ruang kecil museum,
surat itu tetap terbaring tenang di balik kaca bening. Tidak bersuara, tetapi berbicara dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang tulus. Ia tidak lagi sekadar milik Ayla, tidak lagi hanya milik umat Islam, tetapi milik seluruh manusia yang masih percaya bahwa kebaikan dapat mengalahkan kebencian dan cinta dapat menaklukkan segalanya. Beberapa tahun berlalu sejak dunia kembali mengenal kisah Raja Ayla dan surat Nabi Muhammad. Surat yang dahulu dikirim melalui gurun pasir, kini telah menyeberangi lautan makna dan menembus dinding-dinding waktu. Ia tidak lagi hanya menjadi peninggalan sejarah, melainkan telah menjelma menjadi simbol persaudaraan lintas agama. Di kota Aqabah, tempat surat itu disimpan, dibangun sebuah kompleks besar bernama Dar al-Salam, yang berarti rumah perdamaian. Di dalamnya terdapat ruang pertemuan, perpustakaan, taman refleksi, dan ruang pamer utama. Tempat surat asli itu dijaga dalam kubah kaca khusus dengan pengamanan suhu dan cahaya yang sempurna. Orang-orang datang dari berbagai negara. Mereka berjalan perlahan di dalam ruang sunyi itu, dan setiap langkah yang mereka ambil seolah membawa mereka kembali ke masa di mana seorang nabi menulis surat dengan tangan penuh kasih, lalu seorang raja menerimanya dengan hati yang bersih. Di dinding kubah terpahat sebuah kalimat dalam bahasa Arab, Inggris, dan Latin. Salam untuk yang mengikuti petunjuk. Kalimat yang sederhana itu kini menjadi semboyan tempat tersebut. Suatu hari, seorang perempuan muda dari Prancis datang berkunjung. Namanya Amélie. Ia seorang jurnalis yang telah menulis banyak artikel tentang konflik dunia. Ia datang dengan hati yang lelah setelah menyaksikan begitu banyak penderitaan akibat perang dan kebencian antaragama.